Saya Agifli Rendistin Menutagao dengan NIM 10202439. Saya Karayanda Malika dengan NIM 10202456. Saya Laura Surono dengan NIM 10202458. Saya Rita Satyani dengan NIM 10202448. Dan saya Anel Lirohnyara dengan NIM 10202456. Penjelasannya. Jadi persepsi adalah proses menyaring pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dari informasi-informasi yang didapatkan sehingga dapat kita simpulkan bagaimana artinya. Atau bisa dibilang persepsi ini adalah cara pandang kita terhadap suatu hal. Lalu kita akan membahas tentang distorsi persepsi, yaitu yang pertama ada stereotip, merupakan penilaian atau anggapan yang kaku terhadap suatu kelompok atau golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat, yaitu contohnya seperti wanita yang harus dinilai bisa memasak, padahal tidak menutup kemungkinan banyak lelaki yang juga bisa memasak. Yang kedua ada efek halo. Efek halo ini merupakan bias kognitif yang membuat seseorang membentuk opini umum berdasarkan kesan awal yang positif atau negatif terhadap suatu hal. Contohnya seperti seseorang yang dianggap menarik secara fisik mungkin dianggap memiliki sifat positif lainnya, seperti lebih pintar, lebih baik, atau lebih kompeten. Sebelum itu, orang yang mengerti persepsi ini dinamakan perseptor. Nah, persepsi selektif ini terjadi ketika perseptor memilih informasi tertentu yang mendukung keyakinan sebelumnya dan menyaring informasi yang tidak sesuai dengan keyakinan itu. Misal, pihak lain setelah berbicara tersenyum. Mungkin hal itu membuat negosiator percaya bahwa lawannya jujur, sehingga tidak mempedulikan bahwa bisa saja itu bukan senyum tulis, tapi senyum bohong. Kemudian, proyeksi terjadi ketika negosiator dapat memberikan kepada orang lain karakteristik atau perasaan bagaimana yang mereka miliki sendiri. Kayak negosiator nih frustasi kepada penundaan jadwal yang secara tiba-tiba, tetapi dia juga harus memberitahu pihak lain bahwa ada penundaan. Nah, pihak negosiatornya ini mengharapkan lawannya menunjukkan rasa frustasi pada pengumuman tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembingkaian. Nah, jadi pembingkaian itu sering menjadi masalah utama nih dalam persepsi dan negosiasi. Nah, jadi sebenarnya pembingkaian itu adalah cara kita melihat dan memahami sebuah situasi. Misalnya, bayangin deh kalau misalnya kita lagi pakai kacamata dengan lensa yang berbeda. Nah, kalau lensanya berbeda ya pasti yang kita lihat juga pasti berbeda kan. Nah, dalam negosiasi, pembingkaian ini berperan penting banget karena bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan juga bertindak. Misalnya, dalam sebuah negosiasi harga dan barang, kalau kita melihat sebagai kompetisi, kita pasti bakal lebih fokus buat mengalahkan pihak lain dan dapetin harga terbaik. Nah, tapi kalau kita lihat negosiasi itu sebagai kerjasama, nah kita bakal lebih fokus cari solusi yang win-win solution buat kedua belah pihak. Intinya itu pembingkaian ini mengarahkan kita ke arah mana kita harus melangkah. Nah, pembingkaian itu nggak cuma satu macam aja, ada beberapa jenis yang sering banget muncul dalam negosiasi. Yang pertama itu ada substantif. Jadi pembingkaian ini tuh fokus ke isi masalah yang sedang dibahas. Misalnya, kita lagi menegosiasikan harga barang atau jasa. Jadi di sini yang dipentingkan adalah nilai atau kualitas dari apa yang sedang dibicarakan. Nah, jadi pembingkaian substantif ini bakal bikin kamu lebih fokus pada hal-hal konkret seperti harga atau spesifikasi. Selanjutnya itu hasil. Nah, pembingkaian jenis ini itu lebih fokus pada hasil akhir. Jadi, kamu akan lebih peduli dengan apa yang bisa didapatkan di akhir negosiasi. Nah, yang ketiga itu ada aspirasi. Kalau ini tuh lebih ke tujuan jangka panjang. Jadi, pembingkaian aspirasi ini membuat kamu melihat negosiasi bukan cuma untuk hal yang instan aja, tapi sebagai langkah menuju tujuan yang besar di masa depan. Setelah itu proses. Jadi pembingkaian ini itu lebih fokus pada bagaimana proses negosiasi itu dijalankan. Misalnya kamu pengen semuanya jelas dan fair, nggak ada yang disembunyikan atau dimanipulasi. Nah, pembingkaian ini mengutamakan transparansi dan keadilan dalam cara bernegosiasi. Yang kelima itu ada identitas. Jadi pembingkaian ini tuh berkaitan dengan siapa kita dalam negosiasi, terutama soal harga diri dan juga prinsip. Misalnya, kamu bisa jadi berpikir kayak,
sebagai orang yang punya pengalaman, saya itu harus dihormati nih dalam negosiasi ini. Jadi identitas diri ini sangat berperan dalam pembingkaian ini. Yang keenam itu karakterisasi. Jadi pembingkaian jenis itu ini tuh lebih kepada gimana sih kita melihat lawan negosiasi itu. Apakah mereka teman, musuh, atau bahkan partner kita. Misalnya, kamu bisa berpikir, lawan saya ini kelihatannya licik deh. Jadi, saya harus lebih berhati-hati nih. Nah, pembingkaian ini tuh bikin kita lebih waspada terhadap siapa yang kita hadapi. Terus, yang terakhir itu keuntungan dan kerugian. Yang satu ini jelas banget, fokus utama di sini adalah apa yang bisa kita dapatkan atau hilangkan dalam negosiasi. Misalnya, kalau saya terima tawaran ini, saya bisa untung besar nih, tapi ada risiko yang besar juga yang harus saya ambil. Seperti itu. Selanjutnya adalah bias kognitif dalam negosiasi. Bias kognitif adalah kecenderungan yang sistematis dalam cara manusia berproses informasi yang seringkali menyimpang dari logika atau rasionalitas. Di dalam dunia negosiasi, bias kognitif seringkali menghambat dalam proses pengambilan keputusan yang saling menguntungkan, karena masing-masing pihak mungkin terjebak dalam pola pikir yang menyimpang dari suatu kenyataan. Berikut adalah beberapa bias kognitif yang terjadi dalam negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, adanya eskalasi komitmen yang irasional. Ini terjadi ketika seseorang tetap mempertahankan keputusan buruk, meskipun bukti telah menunjukkan bahwa melanjutkan adalah pilihan yang salah. Dan yang kedua, yakni keyakinan pada harga mati yang bersifat mitos. Ini adalah asumsi bahwa sumber daya dalam negosiasi itu terbatas dan hanya dapat dibagi dalam jumlah tertentu, sehingga jika suatu pihak menang, maka pihak lain akan mengalami kekalahan. Yang ketiga, pengarahan dan penyesuaian. Pengarahan dan penyesuaian adalah bias di mana seseorang terlalu dipengaruhi oleh angka awal ataupun informasi awal, meskipun informasi tersebut belum sepenuhnya relevan. Yang keempat, pembingkaian isu dan risiko. Pembingkaian terjadi ketika suatu masalah disajikan, baik dalam bingkai positif maupun bingkai negatif, di mana pembingkaian ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Orang cenderung lebih memilih opsi yang disajikan secara positif meskipun hasilnya sama dengan opsi yang disajikan dalam bingkai yang negatif. Yang kelima, ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi di sini adalah kecenderungan seseorang untuk mendasarkan keputusan pada informasi yang paling mudah diingat, mudah diakses, bahkan jika informasi tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang keenam, yakni kutukan pemenang. Kutukan pemenang terjadi ketika adanya suatu proses negosiasi ataupun proses lelang, tetapi setelah proses tersebut ia merasa ragu dan tidak puas karena mungkin mereka mengeluarkan biaya yang terlalu besar dalam proses tersebut. Yang ketujuh, terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri adalah kecenderungan untuk melebih-lebihkan kemampuan atau pengetahuan seseorang, sehingga ia mengabaikan resiko dan masukan dari pihak lain. Dalam negosiasi, bias ini seringkali membuat seseorang mengambil posisi ekstrim yang sulit dicapai, karena ia merasa percaya diri akan suatu informasi ataupun pengetahuan tentang dirinya maupun orang lain. Yang kedelapan, yakni hukum bilangan kecil. Hukum bilangan kecil adalah bias di mana seseorang menarik kesimpulan besar dari data yang sangat terbatas. Misalnya, jika dua orang memberikan ulasan buruk tentang suatu restoran, maka seseorang akan mungkin memutuskan untuk tidak makan di sana karena melihat ulasan buruk tadi, walaupun banyak dari restoran tersebut memiliki ulasan positif. Kesembilan, yakni bias melayani diri sendiri. Bias melayani diri sendiri ini terjadi ketika seseorang cenderung menyalahkan pihak lain atas kegagalan, tetapi mereka mengambil penuh kredit untuk keberhasilan. Dalam negosiasi, bias ini membuat seseorang menganggap tindakan mereka sebagai tindakan yang adil dan masuk akal, sementara tindakan negosiator lain dianggap tidak etis ataupun tidak kooperatif. 10. Efek endowment. Efek endowment adalah kecenderungan untuk memberikan nilai lebih atau nilai tinggi pada sesuatu hanya karena seseorang memilikinya. Misalnya, seorang kolektor mungkin menolak menjual lukisan dengan harga pasar karena ia merasa bahwa lukisan tersebut memiliki nilai sentimental yang belum tentu kolektor lain memiliki lukisan yang sama seperti
seperti dia. 11, yakni mengabaikan kognisi orang lain. Bias ini terjadi ketika seseorang hanya fokus pada sudut pandang mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan ataupun perspektif pihak lain. Dalam negosiasi, bias ini menyebabkan kesalahpahaman dan seringkali menghambat solusi yang saling menguntungkan. Kemudian yang ke-12, yakni devaluasi reaktif. Devaluasi reaktif ini sering terjadi ketika seseorang meremehkan nilai tawaran pihak lain hanya karena tawaran tersebut dari pihak yang dianggap adalah lawan. Bias ini seringkali terjadi dalam situasi politik di mana satu pihak langsung menolak solusi yang diajukan pihak lawan meskipun solusi tersebut dinilai objektif dan bermanfaat. Oke, selanjutnya ada emosi. Emosi dalam negosiasi memiliki peran yang sangat penting dan kompleks. Emosi tidak hanya sekedar perasaan yang muncul begitu saja, namun dapat menjadi kekuatan pendorong atau penghalang dalam mencapai kesepakatan. Emosi juga adalah fitur penting dari pertemuan negosiasi yang melengkapi pandangan klasik bahwa negosiasi terutama merupakan proses rasional pengambilan keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian. Lalu selanjutnya ada peran emosi dalam negosiasi. Yang pertama itu membangun hubungan, yang kedua alat persuasi, yang ketiga mencerminkan kepentingan, dan yang keempat bisa jadi sebagai penghambat kesepakatan. Nah, di sini ada mengelola emosi dalam negosiasi. Yang pertama yaitu kenali emosi Anda sendiri. Yang kedua, perhatikan emosi lawan negosiasi. Yang ketiga, jaga sikap profesional. Yang keempat, fokus pada tujuan. Yang kelima, berlatih komunikasi efektif. Dan yang keenam, ada cari solusi bersama. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa persepsi kognisi dan emosi memainkan peran krusial dalam proses negosiasi. Kognisi berhubungan dengan bagaimana pihak-pihak memahami informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan. Sementara itu, emosi memengaruhi dinamika interaksi antara negosiator. Emosi seperti ketegangan, kepercayaan, atau kemarahan dapat memengaruhi sikap dan respon individu, serta membentuk hasil akhir negosiasi. Secara keseluruhan, keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana perspektif, kognisi, dan emosi saling berinteraksi. Pihak-pihak yang mampu memahami dan mengelola kedua aspek ini dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Oke guys, sekian dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.